Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Ningsi dari kelompok 6 MPM 212170057. Di sini saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai hukum dan hak asasi manusia. Untuk materi pertama yaitu pengertian dan sifat-sifat hukum yang akan dijelaskan oleh Rizka Puspita, yang kedua tentang tujuan dan teori-teori dalam hukum yang akan dijelaskan oleh Winda Aulia Syafira, yang ketiga tentang penggolongan hukum dan macam-macam hukum yang akan dijelaskan oleh Adrian Syahali, yang keempat tentang aliran-aliran dalam hukum dan pengertian hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Dia Khairul Bariyah, yang kelima mengenai macam-macam hak asasi manusia yang dibagi dalam beberapa bidang, dan sejarah hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Risma Nurul Amalia, dan yang terakhir materi keenam yaitu mengenai perkembangan hak asasi manusia di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Muhammad Jian Firdaus. Untuk pemateri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hukum dan sifat-sifat hukum. Pengertian hukum menurut para ahli dibagi menjadi 4. Yang pertama menurut Plato, yang kedua menurut Aristoteles, yang ketiga menurut Austin, dan yang keempat menurut M.H. Tirtamijata. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum menurut Plato, yaitu peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk sebuah sistem yang mengikat masyarakat. Yang kedua, menurut Austin, yaitu alat pembimbing yang berlangsung oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, menurut M.H. Tirtamijata, yaitu semua aturan yang wajib ditaati dalam pergaulan hidup. Yang terakhir, yang keempat, menurut Aristoteles, yaitu menegaskan bahwa hukum yang mengikat hakim dalam melaksanakan tugasnya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat hukum. Nah, sifat-sifat hukum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat hukum mengatur, yang kedua sifat hukum memaksa, dan yang ketiga sikap hukum melindungi. Hukum dikatakan mempunyai sifat mengatur karena ia memuat serangkaian peraturan dalam bentuk perintah maupun larangan. Hukum dikatakan mempunyai sifat memaksa karena ia memiliki kewenangan dan juga mampu memaksa masyarakat untuk patuh dengan peraturan. Hukum dikatakan mempunyai sifat melindungi sebab tujuan hukum sendiri pada hakikatnya untuk menjamin dan melindungi hak suatu warga negara. Selanjutnya ada tujuan hukum. Yang pertama, tujuan hukum menurut Sujono Sukanto yaitu adalah suasana yang kondusif dalam berbangsa dan bernegara. Tujuan kondusif di sini adalah untuk mencapai kedamaian dalam hidup bersama. Yang kedua ada menurut Dr. Wirjono Projodikoro. Menurut beliau, tujuan hukum itu untuk menciptakan suasana yang bahagia, tertib, dan selamat dalam berbangsa dan bernegara serta berkehidupan dalam masyarakat. Tujuan hukum sendiri di sini juga sebagai alat untuk memanusiakan manusia. Dan di dalam tujuan hukum juga ada 2 teori yang tertera. Yang pertama ada teori etis dan yang kedua ada teori utilita. Teori etis sendiri adalah hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan. Teori utilita sendiri adalah hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan untuk terciptanya kehidupan yang tertib dalam berbangsa dan bernegara. Dapat disimpulkan secara universal, tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam semua aspek kehidupan. Selanjutnya ada teori-teori hukum. Di slide ini yang pertama ada teori klasik, yaitu teori yang ada 6 abad sebelum Masehi. Dan di teori ini juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu teori Sokrates, teori Plato, dan teori Aristoteles.
Teori Sokrates sendiri adalah teori yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi semua masyarakat. Teori Plato sendiri adalah hukum yang dapat disambungkan dengan kebijaksanaan. Maksudnya kebijaksanaan di sini adalah tipe yang ideal dalam kepemimpinan di bawah aristokrat. Dan yang ketiga ada teori Aristoteles, yaitu hukum yang berdasarkan hati nurani atau perasaan etis manusia. Selanjutnya ada hukum alam, dan hukum alam di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri dan ada hukum yang ditetapkan tanpa pandangan manusia. Itu ada positivisme dan utilitarisme, yaitu di sini adalah hukum yang harus dikerjakan dan diedukasi secara logis. Yang selanjutnya ada hukum murni, yaitu hukum yang bebas dari kekerasan, naluri, dan keinginan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang tujuan hukum dan teori-teori hukum yang ada. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk menindaklanjuti materi yang pertama, izinkan saya Ardian Syahali untuk sedikit memaparkan materi tentang pengelolaan hukum. Perlu menjadi catatan penting bahwasanya hukum adalah hal yang rumit. Maka dari itu mari kita klasifikasikan lewat penggolongan hukum, yang mana penggolongan hukum ini dinilai dari cara pandang atau pembagian klasifikasi dari hukum tersebut. Golongan pertama ada golongan hukum berdasarkan bentuknya. Yang dimaksud bentuknya ini adalah wujud, ada atau tiadanya. Hal ini terbagi dua, menjadi yang pertama sebagai hukum yang tertulis, seperti contohnya Undang-Undang Dasar, keputusan Presiden, dan lain-lain. Ada tertulis wujudnya seperti itu. Lalu adapun yang kedua adalah hukum yang tidak tertulis, seperti contohnya norma-norma hidup, bertetangga yang baik, atau yang paling sering kita lihat atau rasakan adalah hukum-hukum agama. Tidak ada di dalam undang-undang bahwasanya kita wajib untuk umat muslim sholat Jumat untuk laki-laki di hari Jumat seperti itu. Tapi kita tetap mematuhi hal tersebut. Itu salah satu contoh dari hukum yang tidak tertulis. Lalu penggolongan hukum yang kedua ada hukum berdasarkan sumbernya. Hal ini terbagi lagi menjadi 5 faktor. Yang pertama merupakan hukum berdasarkan undang-undang. Hukum berdasarkan undang-undang sudah kita sering temui baik di kehidupan sehari-hari maupun bernegara. Lalu yang kedua ada hukum menurut kebiasaan. Kebiasaan kita sebagai bangsa yang berbudi pekerti yang mewajibkan kita untuk menghormati yang lebih tua, lalu menyayangi yang lebih muda. Itu contoh dari hukum berdasarkan sumbernya dari faktor kebiasaan. Lalu yang ketiga ada hukum traktat. Hukum traktat merupakan perjanjian dua atau lebih suatu negara, seperti contohnya perjanjian Indonesia untuk berekonomi pada negara-negara APEC seperti itu. Lalu selanjutnya ada hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi berasal dari keputusan hukum atau pengadilan yang kemudian memiliki sifat yang persuasif atau mengikat. Contoh dari hukum jurisprudensi adalah sengketa lahan, perceraian, lalu ada yang paling sering kita temui adalah penjualan paksa seperti itu. Selanjutnya ada hukum ilmu yang berartikan berasal dari pendapat para ahli yang berpengaruh dan benar-benar terjun atau ahli di bidang itu. Lalu penggolongan hukum yang ketiga adalah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum yang memaksa. Maksud memaksa di sini adalah mesti dilakukan secara mutlak, dilaksanakan secara mutlak. Seperti contohnya jika ada seseorang yang melakukan tindak kriminal, maka dia harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada secara mutlak. Lalu yang kedua, ada berdasarkan atau hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur di sini adalah bermaksud bisa dikesampingkan jika salah satu atau kedua belah pihak memiliki keputusan yang masing-masing tidak mengganggu. Seperti contohnya dalam hukum ahli waris, jika mungkin mereka atau ahli dari pihak ahli waris memiliki satu cara atau lebih memilih satu cara tersebut dan hal tersebut tidak memberatkan lain pihak, maka hukum yang berlaku bisa dikesampingkan.
Lalu penggolongan yang keempat ada penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama dalam ranah nasional, seperti contohnya bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Hal tersebut berlaku di setiap bagian negara Indonesia. Lalu yang kedua ada hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku di ranah internasional seperti perjanjian-perjanjian yang mesti ditaati di dalam perjanjian PBB. Lalu yang terakhir ada perjanjian atau hukum asing. Hukum asing merupakan bisa berupa peraturan daerah, peraturan tingkat provinsi, dan lain-lain. Penggolongan hukum yang kelima ada berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Yang dimaksud positif di sini adalah hukum yang berlaku saat ini. Dan untuk hukum yang negatif adalah hukum yang diharapkan dapat diterapkan di masa yang akan datang. Penggolongan hukum yang keenam adalah berdasarkan wujudnya. Hal ini terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama objektif dan yang kedua adalah subjektif. Yang dimaksud objektif di sini adalah hubungan hukum antara 2 orang atau lebih yang bersifat umum. Sedangkan hukum yang hukum yang subjektif maksud saya adalah hukum yang mengatur keseorangan atau individual. Hal ini terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama objektif dan yang kedua adalah subjektif. Yang dimaksud objektif di sini adalah hubungan hukum antara 2 orang atau lebih yang bersifat umum. Sedangkan hukum yang subjektif maksud saya adalah hukum yang mengatur keseorangan atau individual. Selanjutnya ada penggolongan hukum berdasarkan isinya. Pada umumnya penggolongan hukum berdasarkan isinya terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama adalah hukum publik. Hukum publik di sini dimaksud adalah hukum yang mengatur tentang kesejahteraan banyak pihak. Seperti contohnya tata negara, pidana, tata usaha negara, dan internasional. Lalu selanjutnya ada hukum privat. Hukum privat bermaksud hukum yang mengatur antar individu seperti itu. Seperti contohnya hukum perdata, lalu ada hukum perniagaan. Dan yang terakhir adalah penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Hal ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah materi hukum. Yang dimaksud materi hukum adalah sesuatu atau hukum yang berjenis membicarakan tentang bagaimana apa yang diperbolehkan, lalu apa yang tidak diperbolehkan untuk masyarakat. Dan adapun klasifikasi yang kedua adalah hukum formal. Hukum formal adalah jenis hukum yang membicarakan bagaimana cara menetapkan atau mempertahankan dari materi hukum tersebut. Macam-macam aliran hukum. Pertama, aliran hukum legisme. Aliran hukum legisme adalah aliran yang tumbuh pada abad ke-19 karena kepercayaan kepada hukum alam yang rasionalis. Aliran legisme ini menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum tertulis. Semua persoalan masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Pada hakikatnya merupakan pandangan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan adalah sumber hukum. Yang kedua ada aliran Freie Rechtslehre. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Aliran ini diperkenalkan pertama kalinya pada pertengahan abad ke-19 sekitar tahun 1840 oleh Hermann Kantorowicz, Eugene Ehrlich, dan Oskar Bülow. Aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Yang ketiga ada aliran Rechtfinding. Aliran Rechtfinding merupakan aliran antara legisme dan Freie Rechtslehre. Berbeda dengan aliran legisme dan Freie Rechtslehre, Rechtfinding berpegang pada undang-undang
tetapi tak seketat seperti aliran legisme dan tidak sebebas aliran Freie Rechtsleger. Dengan kata lain, terikat tetapi bebas dan bebas tetapi terikat. Tugas hakim dalam Rechtsfinding adalah menyelaraskan undang-undang dengan keadaan sosial masyarakat yang nyata, dan apabila perlu menambah undang-undang, disesuaikan dengan asas keadaan masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut John Locke maupun Kunchoro Purwopranoto, hak asasi adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia, sebab hak asasi bersifat suci. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu juga ada hak sosial, budaya, dan hak untuk berpartisipasi dalam ekonomi, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak untuk pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai macam-macam hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia itu dapat dibagi menjadi 6 macam bidang. Di antaranya, yang pertama, bidang secara pribadi. Artinya, setiap orang atau individu memiliki hak yang sama untuk hidup. Contohnya yaitu hak untuk berkembang, hak untuk berperilaku, dan hak untuk tumbuh. Lalu yang kedua ada bidang secara politik. Artinya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. Contohnya yaitu hak dipilih dan dipilih dalam kegiatan pemilihan. Lalu yang ketiga ada bidang secara hukum. Artinya setiap orang atau setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Contohnya yaitu hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan dari hukum. Lalu yang keempat ada bidang ekonomi. Artinya setiap orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa adanya gangguan. Lalu yang kelima ada bidang sosial budaya. Artinya setiap individu memiliki hak yang sama untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Yang terakhir yaitu bidang peradilan. Nah, melalui hak asasi manusia ini, maka setiap manusia memiliki hak untuk dapat diperlakukan sama dalam hal tata cara pengadilan, tanpa didasari ras, suku, kasta, status ekonomi, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu sendiri merupakan suatu problematika yang bersifat urgensial dan universal. Artinya bersifat sangat penting dan juga bersifat umum. Untuk perkembangan sejarah hak asasi manusia itu sendiri terdapat 6 macam. Di antaranya yang pertama perkembangan Magna Carta pada tahun 1215, yaitu mengenai hak-hak masyarakat mendapatkan penghormatan dari para petugas pajak dan petugas keamanan. Artinya masyarakat tidak akan mendapatkan perlakuan tidak adil tanpa adanya bukti yang kuat. Lalu yang kedua yaitu mengenai Petition of Right pada tahun 1628. Nah, dokumen Petition of Right tersebut memuat penuntutan pajak yang disertai persetujuan. Artinya warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
Yang ketiga yaitu mengenai Bill of Rights pada tahun 1689. Bill of Rights tersebut berisi kebebasan berbicara anggota parlemen sebagai pemegang perizinan terkait pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara. Lalu keputusan raja pun juga dapat diubah oleh anggota parlemen itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu Declaration of Independence pada tahun 1776. Declaration of Independence tersebut berisi mengenai konsep melekatnya beberapa hak pada diri umat manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang selanjutnya yaitu perkembangan revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis tersebut bertujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis. Revolusi Prancis tersebut berhasil meletakkan hak-hak asasi manusia dalam semboyan revolusi Prancis yang terkenal, yaitu liberté kemerdekaan, égalité kesamarataan, fraternité kerukunan atau persaudaraan. Yang terakhir yaitu Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Nah, pada berbagai negara yang tergabung dalam PBB di Paris, Prancis tersebut merumuskan tentang konsep hak asasi manusia, yaitu pada pasal 1 deklarasi ini berisi setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Mereka itu dikaruniai akal dan budi, artinya mereka bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Baik, di sini saya akan membahas tentang perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM sendiri terbagi menjadi beberapa periode, yaitu periode pertama sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945 yang berisikan Pergerakan Nasional Budi Utomo, Sarekat Islam, Independent Parties, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Pada periode selanjutnya terjadi pada tahun 1945 sampai 1950 yang berisikan hak kebebasan untuk berserikat, hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, dan periode selanjutnya yaitu 1950 sampai 1959 yang berisikan kebebasan pers, demokratis berbagai partai politik di berbagai partai politik. Pada periode selanjutnya adalah pada tahun 1959 sampai 1966 yaitu demokrasi terpimpin sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlemen. Selanjutnya tahun 1966 sampai 1998 yaitu Orde Baru menolak hak asasi manusia dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk barat yang individualistik, yang militeristik. Dan yang selanjutnya periode pasca Orde Baru tentang hak asasi manusia merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Hak asasi manusia di Indonesia sedang mengalami kemunduran. Tetapi HAM di Indonesia mengalami kemunduran bukan semata-mata karena faktor masyarakat Indonesia yang kurang menghargai satu sama lain dan bersifat egois atas haknya sendiri, sehingga menimbulkan tidak terpenuhinya hak orang lain. Tetapi karena adanya beberapa faktor mengapa Indonesia mengalami kemunduran dalam urusan hak asasi manusia, yaitu poin pertama, kemunduran para demokratis di Indonesia dari politik kebencian yang mengatasnamakan agama dan nasionalisme. Hal ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
untuk mengajak masyarakat itu ikut membenci mereka yang berada pada masyarakat lainnya. Poin kedua, pemerintah terkesan anti kritik yang memperburuk HAM di Indonesia. Contohnya adalah kasus penghinaan atau pengkritikan terhadap presiden terlihat sekali itu untuk melindungi pemerintah daripada memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memberikan kritik tanpa dibayang-bayangi ancaman hukum. Poin ketiga, polisi militer masih menggunakan wewenang secara berlebihan. Pemerintah justru berkepihakan ideologis. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saran dan kritik kami terima untuk membangun pengetahuan kami mengenai hukum dan hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.